Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Sebelum memulai menjelaskan materi ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya Muhammad Hasan dengan NIM 1401 24109. Halo, nama saya Alia dengan NIM 14012041100. Nama saya Ayesa Puji Edila dengan NIM 140 120 4547. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ramadan Nugraha dengan NIM 140 120 4255. Halo, perkenalkan nama saya Winanda Purnama Sarsyadari dengan NIM 140 120 4256. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila dari MB 007 dengan NIM 140 120 00617. Perkenalkan, saya Rizky Ramadandi dari MB 4407 dengan NIM 14012 04454. Halo, perkenalkan nama saya Arik Arsal Narahap dengan NIM 140 120 00550. Untuk memulai materi ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu nih apa arti pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, umumnya dalam waktu setahun. Pendapatan nasional juga bisa diartikan sebagai hasil produksi nasional, yaitu nilai produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Konsep pendapatan nasional pertama kali dicetuskan oleh Sir William Petty dengan tujuan menaksir pendapatan nasional negaranya, yaitu Inggris pada tahun 1665. Namun, beberapa ahli ekonomi yang kurang setuju dengan konsep milik Sir William Petty, yang hanya menghitung faktor konsumsi masyarakatnya saja sebagai pendapatan nasional suatu negara. Selanjutnya itu manfaat dari memahami perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui struktur perkembangan atau perekonomian suatu negara. Yang kedua, membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian nasional. Nah, jadi dengan adanya data perhitungan pendapatan nasional setiap tahun, maka suatu negara bisa mudah melihat perkembangan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, maka mengalami kemajuan atau kemunduran. Dan selanjutnya ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu kualitas SDM. Jadi tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada keadaan SDM. Semakin banyak SDM suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Kenapa bisa menghasilkan keuntungan yang melimpah? Karena dengan memiliki SDM yang banyak, maka negara tersebut mampu melakukan ekspor hingga akan memperoleh keuntungan yang banyak. Yang terakhir itu ada ketersediaan modal. Jadi suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi dapat dipastikan mendapatkan pendapatan nasional itu akan tinggi. Jadi suatu negara memiliki modal yang besar, ia akan melakukan produksi yang banyak sehingga ia dapat memperoleh pendapatan yang tinggi. Contohnya negara-negara maju yang banyak. Nah, dari situ ketika pendapatannya tinggi, maka pendapatan nasional pun akan tinggi. Tentunya pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat yang memiliki keahlian yang tidak memiliki keahlian pasti berbeda. Jadi contohnya di negara-negara maju, kenapa pendapatan bisa tinggi? Karena mayoritas masyarakat di sana memiliki pendapatan yang tinggi karena mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki keahliannya masing-masing. Selanjutnya ada metode perhitungan pendapatan nasional. Terdapat 3 metode pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Melalui pendekatan produksi, pendapatan nasional yang dihasilkan merupakan nilai tambah dari suatu barang dan jasa, sehingga menghasilkan rumus Y sama dengan dalam kurung Q1 dikali P1
tutup kurung ditambah dalam kurung Q2 dikali P2 tutup kurung dan seterusnya, di mana Y merupakan pendapatan nasional, Q merupakan kuantitas, dan P merupakan harga. Kemudian ada pendekatan pendapatan, yaitu menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam 1 tahun, dengan rumusnya yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana Y merupakan pendapatan nasional, R merupakan rent atau sewa, W merupakan wage atau gaji, dan I merupakan interest atau bunga, P merupakan profit atau laba. Kemudian ada pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dengan rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G dikali dalam kurung X min M, di mana Y merupakan pendapatan nasional, C merupakan konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan government atau pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kategori pendapatan nasional. Yang pertama ada GDP atau Gross Domestic Product, produk domestik bruto. Nah, produk domestik bruto adalah total produksi barang maupun jasa yang mampu dihasilkan oleh suatu negara dalam satu periode tertentu. Nah, perhitungan GDP itu terfokuskan pada satu wilayah tertentu saja. Jadi setiap warga negara yang ada di dalam suatu negara ini akan diakumulasikan pendapatannya dan akan dikatakan sebagai GDP ini. Nah, GDP itu terdapat dua, yaitu ada GDP real dan nominal. Nah, GDP nominal adalah ketika output dikalikan dengan harga pada saat itu juga. Kemudian GDP real adalah ketika output dikalikan dengan harga yang konstan. Yang kedua ada GNP. GNP adalah Gross National Product. Nah, produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto ini adalah total nilai pasar semua produk maupun jasa yang dihasilkan suatu negara di satu periode tertentu. Nah, GNP ini merupakan semua total nilai pasar dari produk dan jasa dari dalam maupun luar negeri, itu yang membedakan dari GDP. Dan terdapat 3 rumus. Yang pertama itu GNP itu dapat dikatakan sebagai pendapatan warga dalam ditambahkan dengan warga di luar negeri. Kemudian GNP itu dapat dikatakan juga sebagai GDP ditambah pendapatan warga negara di luar dan pendapatan WNA di dalam. Kemudian GNP yang terakhir adalah ketika GDP dikurangi oleh pendapatan neto atas faktor luar negeri. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai NNP. NNP adalah Net National Product atau produk nasional neto. Produk nasional neto ini merupakan total nilai produk barang maupun jasa atau pendapatan bersih yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu periode tertentu. Dapat dikatakan juga NNP ini adalah pendapatan kotor dikurangi oleh penyusutan sehingga dihasilkan NNP ini dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Sekian, terima kasih. Kategori pendapatan selanjutnya adalah Net National Income atau biasa disebut pendapatan nasional neto, yang merupakan pendapatan nasional yang menghitung jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus yang bisa digunakan untuk mendapatkan Net National Income ini adalah Net National Income sama dengan Net National Product dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung ini adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, dan pajak hadiah. Pajak tersebut memang diterima oleh produsen, tetapi uang pajak tersebut wajib diberikan kepada pemerintah. Selanjutnya ada personal income atau pendapatan perseorangan, merupakan total pendapatan yang diterima setiap masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Rumus yang dapat digunakan adalah personal income sama dengan net national income ditambah transfer payment dikurang
pajak perusahaan dikurang iuran, dikurang laba, ditahan. Transfer payment adalah pemberian bantuan dana dari pemerintah kepada masyarakat seperti dana pensiun dan tunjangan pengangguran. Iuran yang dimaksud adalah iuran jaminan sosial dari perusahaan atau iuran asuransi. Laba ditahan artinya keuntungan yang tidak dibagikan karena alasan tertentu seperti cadangan perlunasan perusahaan, penjagaan besar modal pokok, dan cadangan untuk uang. Yang terakhir adalah kategori pendapatan nasional ini selanjutnya adalah disposable income atau juga biasanya disebut pendapatan bebas, adalah pendapatan seseorang yang telah dipotong dengan pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain seperti pajak pendapatan yang kemudian siap untuk digunakan untuk asumsi konsumsi pribadi yang bisa ditabung ataupun investasi. Rumus yang dapat digunakan adalah disposable income sama dengan personal income dikurang pajak langsung. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.